Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ya baiklah anak-anak. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok ya. Namun sebelum acara konseling kelompok ini atau layanan konseling kelompok ini mulai, kita lebih baik memanjatkan doa agar untuk melaksanakan konseling kelompok bisa berjalan dengan lancar ya. Ada yang bisa bantu Ibu untuk memimpin doa? Ya, silakan. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya pimpin, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih Levina sudah bantu Ibu untuk memimpin doanya. Nah, anak-anak, sebelum kita ke tahap berikutnya, Ibu akan alangkah baiknya kita lakukan perkenalan dulu. Kalian semua sudah saling kenal? Belum. Hah? Belum? Ya udah, kalau gitu sekarang Ibu minta kalian untuk memperkenalkan diri sekaligus juga melakukan permainan rangkaian nama ya. Jadi nanti dari sebelah kanan Ibu, Revina, perkenalkan diri, nama dan asal. Ya, lalu selanjutnya sebelahnya Revina juga perkenalkan diri, nama, asal dan rangkaian nama ya, sebut nama Revina dan segitu selanjutnya. Gak usah asalnya, tapi kita rangkaian nama aja. Ya, Nak ya? Sudah mengerti, Nana? Sudah. Oke, sekarang kita mulai. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Levina, asal saya dari Kediri. Baik, perkenalkan nama saya Adela, asal saya dari Panda Gede. Di sebelah kiri saya ada Levina. Baik, perkenalkan nama saya Bunga, asal saya dari Belalang. Di sebelah kiri saya ada Adela dan Levina. Baik, perkenalkan nama saya Wantari, asal saya dari Groga, dan dari ujung kiri saya itu ada Levina, kemudian Adela dan ada Bunga. Baik, perkenalkan nama saya Raditya. Di depan ujung kanan saya ada Levina, Adela, Bunga dan juga Awantari. Baik, perkenalkan nama saya Abdi Damat, asal dari Kediri. Di ujung depan saya ada Levina, Adela, Bunga, Awantari dan Raditya. Baik, perkenalkan nama saya Yoga. Di depan saya ada Levina, Adela, Bunga, Awantari, Raditya, Abi. Perkenalkan nama saya Rio, saya berasal dari Selamari Barat. Di depan saya ada Levina, Adela, Bunga, Awantari, Radit, Abi dan Yoga. Nah, oke, sudah semua saling kenal ya Nak ya? Sudah. Untuk mohon nanti ke depannya kita saling memberikan dukungan satu sama lainnya ya, saling kenal satu sama lainnya. Oke. Nah, untuk selanjutnya untuk menciptakan suasana yang kondusif dan juga keakraban kita, langkah lebih baiknya kita melakukan permainan kelompok ya Nak ya. Kira-kira permainan apa yang mau dilakukan hari ini Nak? Gimana kalau kita main permainan Garuda Pancasila? Mau nggak? Bisa? Bisa. Semua sudah paham cara permainannya? Sudah. Oke. Jadi silakan boleh Bunga yang memimpin. Gimana caranya untuk permainan Pancasila? Nanti kan kita main tuh Garuda Pancasila, nanti keluarin jumlah tangannya, terserah kalian, mau 2, mau 10, nanti dihitung ABC-nya. Nanti kita kalau misalnya udah ketemu, itu mau nyebutin apa, hewan atau bunga, nama-nama bunga atau nama-nama hewan. Kalau menurut Ibu kita paling enggak ya maksimal 5 tangan ya, karena kita berbanyak biar nggak terlalu lama ya untuk menyebutkan hurufnya kayak gitu ya. Oke, sudah mengerti semua anak-anak? Sudah. Oke, ayo Bunga silakan dipimpin Nak. Garuda Pancasila. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Nama hewan yang huruf depannya Y. Mulai dari mana? Garuda Pancasila.
Garuda ada berapa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Udah, ular. Unta ya. Yang nggak tahu dikaplak. Hewan, ayo. Ular, udang, ular, udang, unta. Ayo dikaplak. Ya lagi sekali ya. Garuda ada berapa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Macan. Mel. Musang. Macan. Musang. Manusia. Hewan. Macan nggak boleh apa? Masa tutul? Kan sama-sama macan. Musang. Monyet. Iya ada sini. Apa lagi? N. Mantis. Mantis. Apa? Gini, belalang bu. Mantis. Ayo siapa yang nggak bisa nyebutin M? Musang, monyet, macan, apa lagi? Ayo yang sudah bisa sekarang ngapain tangan kalian? Nggak bisa ya. Oke, baiklah anak-anak, kita sudah melakukan permainan kelompok ya. Nah, kita Ibu harap kalian bisa nanti ke depan lebih serius lagi dalam dalam layanan bimbingan konseling kelompok hari ini ya. Ibu di sini berperan sebagai pemimpin kelompok ya. Konseling kelompok itu adalah salah satu layanan BK, bimbingan konseling, di mana guru BK berperan sebagai konselor dan di sini di konseling kelompok sebagai pemimpin kelompok, di mana ibu akan mengarahkan kalian tentang tahap-tahap kegiatan hari ini. Ya, nanti kita ada 4 tahap kegiatan. Yang pertama ini tadi sudah tahap awal pembentukan, ya. Nanti ada tahap peralihan, ada tahap inti. Di situ kalian ibu harap memilih salah satu masalah yang urgent, yang kayaknya yang mana yang lebih tepat kita selesaikan hari ini. Dan itu ibu harap kalian bisa memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh teman. Silahkan di sana kalian mengutarakan pendapat, bertanya, memberikan solusi, langkah-langkah bagaimana caranya agar teman kita atau orang yang kita pecahkan masalahnya hari ini bisa menemukan solusi yang terbaik untuk mereka. Sudah mengerti anak-anak? Sudah. Nah, untuk layanan konseling kelompok ini ada aturannya ya, ada 4 asas ya. Ada asas sebenarnya banyak, cuman pada konseling kelompok ibu tekankan ke 4 asas. Yang pertama, asas kerahasiaan ya, dimana tugas kalian sebagai anggota kelompok itu merahasiakan apa permasalahan yang diungkap pada hari ini ya. Masalah yang diungkap hari ini kita pecahkan hari ini, dan setelah kegiatan ini kita tidak boleh membocorkan rahasia teman kepada orang lain di luar kelompok ini ya. Itu asas kerahasiaan. Jadi ibu harap kalian bisa berpegang teguh pada tanggung jawab itu ya. Yang kedua ada namanya asas keterbukaan ya. Di sini asas keterbukaan kita mengungkapkan secara jujur apa masalah
masalahnya agar solusi yang kita berikan itu tepat gitu ya, tidak mengada-ngada, seperti itu, harus terbuka ya Nak ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada namanya asas kekinian. Nah, itu yang Ibu tekankan tadi, masalah yang urgent, yang mana kira-kira penting dan mendesak yang harus kita pecahkan hari ini. Ya Nak ya? Nah, itu, dan yang terakhir itu ada asas kesukarelaan ya. Kita secara sukarela membantu teman-teman dalam memecahkan permasalahan yang mereka hadapi setuntas-tuntasnya. Seperti itu. Ada yang belum mengerti Nak dengan penjelasan Ibu tentang konseling kelompok ini? Ya. Sudah semua paham? Sudah. Sudah semua siap? Sudah. Ya, oke ya. Anak-anak, sebelum kita ke tahap inti, ayo kita berikan penguatan positif dengan beri semangat ya. Tepuk apa namanya? Yel-yel beri semangat itu ya. Siapa yang mau artinya memandu? Ya, silakan. Beri semangat. Yuk, semangat. Sekali lagi. Sekali lagi. Yuk, semangat. Oke. Nah, anak-anak, tujuan dari diadakannya konseling kelompok adalah yang membantu klien atau konseli ya siswa dalam hal ini untuk memecahkan suatu masalah dalam bentuk dinamika kelompok ya. Nah, untuk waktu kita sepakati hari ini waktunya hanya 45 menit ya. Jadi semaksimal mungkin kita bisa memecahkan masalah sampai tuntas dalam waktu 45 menit. Itu ya Nak ya. Nah, itu aja. Kita akan mulai ke tahap inti, karena semua sudah siap? Sudah siap ya? Sudah semangat? Sudah. Ya, dengan memberikan yel-yel semangat, Ibu harap ke depan kita tuntas dalam menyelesaikan masalah ya. Nah, di awal tahap inti kita mengungkapkan masalah-masalah apa yang menjadi kendala kalian. Sudah paham? Sudah. Oke, silahkan diungkapkan masalahnya sesuai dengan asas keterbukaan, silahkan. Baiklah anak-anak, untuk tahap berikutnya ini kita sudah mau masuk ke tahap inti. Sekarang Ibu minta pada kalian mengungkapkan satu buah permasalahan yang benar-benar urgent untuk bagi kalian. Silahkan diungkapkan. Nah, nanti kita pilih salah satu masalah di antara kalian yang mana yang paling urgent, itu nanti kita tentukan. Nah, sekarang semua Ibu harap terbuka, mau mengungkapkan masalah apa yang sedang dialami. Ya, silakan Ibu mulai dari Levina. Baik, terima kasih untuk waktunya. Dari saya, masalah yang saya alami yaitu masalah kesehatan. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Kalau dari saya pribadi, masalah yang sedang saya alami saat ini yaitu sering berbeda pendapat dengan teman sebangku saya. Baik, kalau dari saya pribadi, masalahnya adalah saya susah mengatur waktu antara kegiatan organisasi dengan kegiatan di luar organisasi. Oke. Terima kasih atas waktunya. Masalah yang sedang saya alami akhir-akhir ini adalah konsentrasi untuk belajar di kelas. Kurang konsentrasi, ya. Oke. Yuk. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau untuk saya pribadi, masalah saya itu saya bertengkar dengan teman. Oh, masalah hubungan bertengkar dengan teman ya. Ya. Baik, kalau dari saya pribadi, masalah saya adalah gugup saat tampil. Oh, tidak percaya diri saat tampil ya. Oke. Baik, kalau dari saya mungkin mirip dengan Abi, yaitu demam panggung. Demam panggung. Kurang percaya diri ya. Ya, oke. Baik, dari masalah saya saat ini yang saya alami yakni saya kurang fokus dalam mengejar cita-cita saya. Oh, tidak fokus, belum ada tujuan ya, belum punya tujuan, betul. Oke. Nah, untuk dari sekian banyak permasalahan kalian, kira-kira masalah siapa yang akan kita pilih hari ini? Masalah Levina. Oke, bagaimana? Levina siap untuk masalahnya kita ungkap hari ini? Oke. Dan teman-teman yang lain bagaimana, siap untuk masalahnya Levina kita bahas hari ini? Siap. Ya, karena kita memilih masalahnya Levina, sekarang Ibu minta Levina untuk
menceritakan masalah kesehatan tadi ya, bagaimana dan apa sebabnya. Nah, seperti itu. Yang lainnya silahkan disimak, didengarkan, dan bisa nanti untuk tanya jawab ya. Silakan Levina. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas mengenai masalah saya, itu masalah kesehatan. Akhir-akhir ini saya merasa kesehatan saya lebih menurun dari sebelum-sebelumnya. Dengan gejala saya lebih mudah lelah, sering merasa pusing, dan mah yang sering kambuh. Itu juga faktor dari saya, pola makan saya yang tidak teratur. Saya lebih sering makanan cepat saji, makanan-makanan yang pedas, dan saya sering terlambat untuk sarapan, bahkan lebih sering untuk melewatkan sarapan. Selain itu, faktor menurunnya kesehatan saya itu dengan masalah-masalah yang ada di sekitar saya, entah itu masalah keluarga, masalah teman, dan masalah belajar, begitu. Oke. Nah, itu tadi ungkapan permasalahan yang dialami oleh Levina itu tentang masalah kesehatan ya, yang diakibatkan mungkin karena Levina sering melewatkan sarapan, lebih suka untuk makan makanan siap saji, dan suka makan makanan yang pedas ya. Di samping itu juga tadi Levina sudah menjelaskan faktor lain juga mempengaruhi kesehatannya ya, seperti adanya beban dengan mungkin di keluarga, ada beban di sekolah, pelajaran, dan juga dalam pergaulan, mungkin seperti itu ya. Nah, anak-anak, bagaimana tanggapan kalian tentang permasalahan yang dihadapi oleh Levina ya? Ibu buka dengan sesi tanya jawab. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ya, silakan Nak Abi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya kepada Levina, apakah saat di rumah ibu sering menyiapkan sarapan sebelum berangkat sekolah, seperti roti ataupun susu? Sekian saja. Ya, baik, terima kasih Abi. Silakan Levina ditanggapi. Baik, untuk ibu saya di rumah memang biasa menyiapkan sarapan, entah itu berupa makanan berat atau roti. Namun dari saya pribadi yang lebih susah untuk sarapan, karena terbiasa melewatkan sarapan, jadinya sudah terbiasa untuk tidak sarapan. Itu yang menyebabkan pola makan saya tidak teratur dan kesehatan saya menurun. Oke, sudah. Mungkin ada pertanyaan lain lagi? Ya. Oke, ya silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, apakah kelas 10 sudah terlihat sakitnya? Dan apakah sudah pernah diperiksa ke dokter? Baik, untuk kelas 10 memang sudah terlihat sakitnya, sudah sempat diperiksa ke dokter juga, dan memang dipacu dengan pola makan yang tidak teratur, pola hidup yang kurang sehat, dan pemicu faktor utama itu juga pola pikir yang berantakan atau stres. Jadi stresnya ya, kesehatan mental juga mempengaruhi ya. Oke, ada pertanyaan lain lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya, silakan Nak. Saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan orang tua tentang menurunnya kesehatan yang dialami? Baik, tanggapan orang tua saya tentang kesehatan yang menurun dan faktor-faktor yang membuat kesehatan saya menurun itu memang sudah sharing ke orang tua dan sudah diberi nasihat juga, namun dari saya pribadi belum bisa untuk berusaha untuk menyembuhkan itu, karena dari saya pribadi yang pemicu faktor utama dari kesehatan saya menurun itu adalah pola pikir saya masih berantakan dan kadang juga masih terbebani dengan tugas-tugas yang ada di sekitar saya dan juga masalah-masalah pribadi begitu. Mungkin ada pertanyaan lain lagi, Nak? Silakan. Apakah Levina sudah pernah untuk mencegah sakit ini? Baik, untuk mencegah sudah ada, namun bisa dibilang itu tidak berjalan lama karena semisal saya menjaga pola makan saya pada seminggu belakangan gitu, namun seminggu kemudian itu sudah tidak teratur kembali, sudah
sudah berantakan. Yang dimulai dari mungkin saya rajin sarapan, seminggu kemudian saya sudah meninggalkan sarapan saya gitu. ya. Oke. Ya. Mungkin ada pertanyaan lain lagi, Nak? Tidak? Sudah? Nah, dari permasalahan yang diungkapkan oleh Levina dan juga pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh teman-teman tadi, serta tanggapan dari Levina itu tentang masalah kesehatan Levina, itu menurut Ibu yang menjadi faktor utama adalah pola makannya yang kurang seimbang, di samping juga karena kesehatan mentalnya ya, banyak beban dalam pikirannya Levina, sehingga dia melupakan untuk makan yang teratur ya. Samping itu dia juga Levina tadi tidak adanya kedisiplinan saat berusaha untuk mencegah timbulnya permasalahan itu ya, seperti yang diutarakan Levina tadi. 1 minggu dia sudah berusaha untuk sarapan, tapi untuk minggu selanjutnya mungkin dilupakan ya. Mungkin dia sudah mempunyai tekad untuk tidak makan makanan yang pedas gitu, tapi mudah tergoda dengan mungkin situasi ajakan teman, jadi lupa lagi ya. Nah, itu adalah faktor penyebab dari permasalahan. Oke, baiklah anak-anak, Ibu mempunyai 2 buah tayangan video edukasi mengenai kesehatan. Yang pertama tentang video animasi gimana cara menjaga pola makan yang seimbang, dan juga ada yang video yang kedua tentang tips atau trik dari dokter untuk kebiasaan kecil yang mampu membuat hidup sehat dan seimbang. Nanti silahkan kalian simak videonya. Jika ada yang penting silahkan dicatat, dan nanti Ibu harap kalian bisa memberikan tanggapan tentang video yang Ibu tayangkan ya. Sudah paham anak-anak? Sudah. Ibu putar ya videonya. Makanan sehat, tubuh pun kuat. Wah, bunyi bel menandakan jam istirahat sekolah. Bunyinya terdengar nyaring di telinga. Koko dan Kiki keluar kelas untuk makan. Kiki dibawakan bekal makanan oleh ibunya, sedangkan Koko lupa membawa bekal sehingga jajan di luar sekolah. Apa saja yang dibeli Koko? Coba lihat dengan matamu. Wah, ada coklat, permen warna merah, dan es krim warna kuning. Baru dibuka saja sudah terlihat sangat enak. Coba rasakan dengan lidah. Pasti rasanya manis. Kiki merasa iri dengan Koko. Sepertinya makanan yang dibeli Koko enak. Dalam bekal Kiki terdapat nasi, daging ayam, brokoli, dan pisang. Bekalnya lengkap dan bergizi. Ibu memasaknya dengan sepenuh hati. Kiki sebenarnya lebih tertarik dengan makanan Koko. Tapi Kiki teringat pesan ibu, kalau makan makanan bergizi bisa membuat tubuh Kiki sehat dan kuat. Setelah jam istirahat, ada pelajaran olahraga. Kiki dan Koko bersiap-siap mengikuti lomba lari. Lomba dimulai. Kiki mulai berlari kencang. Dia terlihat bersemangat. Itu karena makanan sehat yang dimakan Kiki tadi siang. Kiki hampir sampai ke garis akhir, tapi Koko tidak terlihat. Di mana Koko? Wah, ternyata Koko tertinggal di belakang. Koko tampak lemas. Kiki langsung menghampiri Koko. Ia memapak Koko untuk sampai ke garis akhir. Kiki bertanya, ada apa dengan Koko? Apa Koko tidak enak badan? Koko, kamu kenapa? Perutku keroncongan. Tadi pagi aku tidak sarapan. Dan tadi hanya makan coklat, es krim, dan permen saja. Tubuhku terasa lemas. Ternyata Koko pagi itu tidak sarapan dan di sekolah jajan sembarangan. Akhirnya, keesokan harinya Koko bangun lebih pagi, sarapan sebelum berangkat ke sekolah, dan ibu juga sudah mengingatkan agar tidak lupa membawa bekal yang sudah disiapkan. Koko, ini bekal yang sudah ibu siapkan. Baik Bu, aku akan membawa bekal ibu hari ini dan memakannya agar tubuhku sehat dan kuat. Koko pergi ke sekolah dengan semangat. Ia ingin makan sehat agar tubuhnya sehat dan kuat. Kita membutuhkan makanan bergizi agar tubuh sehat dan kuat sehingga dapat beraktivitas dengan baik. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah,
itu untuk tayangan video yang pertama. Nah, sekarang ada video yang kedua. Tadi sudah disimak ya. Ada banyak sekali pesan yang disampaikan dalam video tersebut ya. Nah, sekarang ada video dari seorang dokter tentang 6 kebiasaan kecil yang bisa membuat hidup sehat dan seimbang ya. Silakan disimak anak-anak. Oke, halo sobat sehat. Jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini saya akan membahas 6 kebiasaan kecil untuk membuat Anda tetap sehat dan hidup seimbang. Berikutnya untuk dengan bernafas, Anda bisa tersenyum, Anda bisa bertemu dengan istri Anda bisa bertemu dengan anak-anak Anda dengan bahagia, ya. Nah, pada saat mengawali hari ini, banyak orang lupa bersyukur. Banyak orang yang langsung mengambil HP mereka, bahkan belum lupa mengucapkan selamat pagi buat istrinya di samping, ya. Yang diambil adalah HP mereka terlebih dahulu, baca status orang mungkin, ya, baca kegagalannya orang lain. Lupa bersyukur, lebih banyak main HP maka hari ya. Anda akan merasa mood Anda akan tidak baik dalam sepanjang hari ini, ya. Kemudian bersyukur juga Anda bisa Anda boleh bersyukur tanpa melihat BOS. Apa itu BOS? Barang, orang, dan situasi. Nah, anak-anak tadi sudah dibahas tips yang pertama yaitu bersyukur. Kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun itu sakit, itu adalah suatu teguran untuk kita hidup lebih baik lagi. Nah, sekarang silakan disimak untuk tips yang kedua. Definisi yang saya maksud bukan Ya, air susu ya, mengkonsumsi air putih ya. Jadi air yang mengandung mineral. Silakan disimak. Kenapa? Karena tubuh kita sebagai manusia 70% adalah cairan, ya. Jadi air sangat penting dalam metabolisme dalam tubuh Anda. Kemudian air juga berperan dalam sirkulasi darah Anda, ya. Anda bisa bayangkan jika Anda dehidrasi atau kekurangan cairan, maka sirkulasi di dalam tubuh Anda akan terbebani, ya. Ini Jantung Anda akan bagi bekerja lebih keras. anggota kelompok di sini Mungkin Anda sekarang yang sering suka kebanyakan melewatkan sering keluar untuk negeri atau sering bepergian keluar minum kota air menggunakan putih. pesawat. Nah, mulai sekarang ibu berharap kalian lebih banyak mengkonsumsi air putih ketimbang air kemasan di luar sana ya. Saya suka minum Sprite di sini, Coca-Cola. Makanannya tidak seimbang ya. Lebih baik kalian tuh mengkonsumsi air putih. Ya, Nak ya? Karena cairan di sini membantu untuk mengontrol suhu tubuh Anda, ya. Nah, ya, untuk Dan mengontrol suhu air juga berperan penting dalam membantu proses detoksifikasi. Kenapa? Tubuh kita mengeluarkan racun, ya, melalui buang air besar, melalui pernapasan, melalui air seni dan melalui keringat. Nah, di sini air sangat berperan penting melalui air seni dan keringat, ya. Kemudian yang ketiga, jadi kebiasaan kecil yang ketiga adalah udara bersih. Nah, kenapa saya bilang udara bersih? Kebiasaan yang ketiga, banyak orang bertanya hirup kepada udara saya, yang banyak bersih, pasien ya. juga bertanya, dok, yang paling penting buat tubuh saya ini apa, dok? Dan saya menjawab adalah udara. Karena Anda tidak makan 1 hari, 2 hari, Anda masih tetap hidup. Anda tidak minum 1 hari, Anda buat puasa misalnya, Anda masih hidup. Tapi coba Anda tidak bernapas 5-10 Betul menit. nggak? Karena Anda sudah tahu jawabannya. Betul ya? Anda tidak jadi lagi. Nah, Ya, Anda bisa udara mengelola yang udara bersih, hal yang sepele bagi Anda kelihatannya, yang tapi tinggal itu di memang perkotaan misalnya, berdampak ya. besar sekali. Anda boleh bangun pagi lebih awal. Anda keluar, Anda buka jendela Anda bisa menghirup udara bersih. Atau Anda mungkin bisa rekreasi ke pegunungan, di sana Anda bisa menghidupkan udara bersih. Ya, Anda bisa mendapatkan udara bersih. Ya. Dan poin penting yang saya mau sampaikan di udara bersih ini adalah cobalah jaga lingkungan kita, lingkungan Anda, mulai dari diri kita sendiri deh. Ya. Nah, itu tadi udara yang bersih. Nah, tips agar udara itu tetap bersih dan tetap terjaga, kalian usahakan untuk membakar sampah dengan ya. Kalau bisa sampah yang organik aja yang dibakar, terutama sampah plastik itu kan bisa dipilah ya, seperti gerakan pemerintah sekarang pilah sampah ya. Untuk yang kemasan, yang plastik bisa didaur ulang. Untuk bagian organik itu bisa dipakai pupuk atau mungkin
diri sendiri yang bisa untuk menjaga. Untuk itu kesehatan itu mahal. Ya, orang bilang walaupun sesukses-suksesnya orang, kalau misalnya sudah kesehatannya terganggu, itu bisa sampai menjual harta benda. Pernah dengar nggak? Ya, makanya ini kesehatan ini sangat penting. Untung sekali kita membahas hari ini tentang kesehatan, jadi pelajaran untuk kita semua. Ya, nah tips yang berikutnya silahkan disimak. Atau kebiasaan kecil nomor 4 adalah olahraga kecil ditambah sinar matahari. Olahraga kecil di sini dimaksudkan adalah untuk memperbaiki metabolisme Anda. Ya, dengan melakukan olahraga kecil, tingkat stres Anda akan menurun. Ini juga karena stresnya akan menghasilkan suatu hormon yang namanya endorfin. Ya, ketika Anda bahagia, Anda akan menghasilkan hormon yang namanya endorfin. Lakukan olahraga kecil, jangan terlalu berat buat Anda, sesuaikan dengan usia Anda, ya, sesuaikan dengan keadaan tubuh Anda. Dan Anda boleh berolahraga bersama teman. Ya, mungkin itu membuat Anda lebih happy, membuat Anda lebih bahagia. Ya, kemudian sinar matahari. Kenapa sih? Apa sih pentingnya sinar matahari buat Anda? Mungkin Anda belajar di waktu SD, sinar matahari itu bisa menghasilkan vitamin D. Sebenarnya bukan sinar mataharinya yang mengandung vitamin D, ya. Jadi di dalam tubuh kita, di dalam kulit kita manusia, itu terdapat kolesterol yang mengandung provitamin D. Nah, dengan bantuan sinar matahari, provitamin D ini akan diubah menjadi vitamin D dan dapat digunakan oleh tubuh kita. Ya, jika jumlah vitamin D dalam tubuh kita ini cukup, jadi kita tidak mudah sakit. Ya, jadi imun kita lebih kuat. Oke, kemudian poin nomor 5 atau kebiasaan kecil nomor 5 adalah makan teratur. Nah, ini di sini makan teratur tujuannya buat apa? Supaya kita bisa mendapatkan energi setiap harinya dari makanan kita. Ya, dengan teratur kita juga bisa mencegah penyakit-penyakit masalah pencernaan, contohnya seperti sakit MA. Banyak orang karena sibuk kerja, lupa makan, akhirnya mereka sering kumat. Ada yang sampai tukak lambung, ya, jadi lambungnya bolong. Nah, itu tukak lambung. Makan buah dan sayuran, ya. Nah, Anda boleh tonton video-video saya sebelumnya, Anda boleh search, ya. Dan di sini banyak orang juga bertanya seperti saya seperti ini. Apakah kalau orang tua saya kena diabetes, saya juga akan kena diabetes? Nah, jawaban saya bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Karena begini, orang tua itu merupakan figur atau merupakan contoh bagi anak-anak mereka. Ya, jadi kebiasaan orang tua akan ditiru oleh anak-anak mereka, termasuk kebiasaan makan. Nah, jika orang tua makannya tinggi gula, konsumsi suka makan larut malam misalnya, atau suka makan berat yang tanpa diukur dulu, ya, jadi anak-anak mereka akan meniru. Nah, dengan demikian, jika orang tuanya terkena diabetes, kemungkinan besar anaknya pun akan mudah untuk terkena diabetes. Ya, jadi saran saya buat Anda para orang tua, ya, Anda boleh mengajarkan anak-anak Anda untuk hidup lebih baik. Ya. Kemudian poin nomor 6 atau kebiasaan kecil nomor 6 yaitu tidur cukup. Ya. Jadi tidur cukup dan berkualitas 6-8 jam per hari. Nah, di sini apa pentingnya tidur bisa di malam hari, ya. Jadi setelah capek beraktivitas dari pagi hingga sore hari hingga malam hari, tubuh Anda butuh namanya recovery, ya. Jadi saat Anda tidur, sel-sel dalam tubuh Anda, sel-sel saraf dalam otak Anda itu akan di-recovery, akan regenerasi kembali, ya. Jadi terutama buat mereka-mereka yang banyak menggunakan otak mereka untuk berpikir misalnya. Ya. Baiklah anak-anak, itu tadi tayangan mengenai tentang kesehatan, ya, tujuan animasi, bagaimana cara menjaga pola makan dan juga tips dari Dr. Jung di sini tentang 6 kebiasaan yang bisa merubah hidup lebih sehat dan seimbang. Ya. Selain video tersebut, Ibu juga memaparkan sedikit mengenai apa itu kesehatan. Ya, silakan disimak di depan. Nah, judul dari topik
kita hari ini adalah meningkatkan kesehatan mental dan juga kesehatan fisik ya. Untuk sendiri sebagai guru BK kalian ada tujuan umum dari pembelajaran kita, yaitu agar peserta didik atau konseling di sini mampu mencapai keberhasilan dalam meningkatkan kesehatan ya, meningkatkan kesehatan fisik maupun kesehatan mental untuk mendukung keberhasilan dalam belajar. Maksudnya dengan hal yang sepele itu kelihatannya kesehatan itu tidak penting gitu ya, padahal itu sangat penting sekali. Kalau orang yang sudah sehat, pasti proses belajarnya juga akan meningkat, akan baik ya. Maka oleh karena itu Ibu di sini cantumkan tujuan umum adalah agar kalian bisa meningkatkan kesehatan untuk mendukung keberhasilan dalam belajar ya. Nah, selain ada tujuan umum, ada juga tujuan khusus dalam pembelajaran kita hari ini. Tujuan khususnya itu ada 3. Yang pertama, setelah diadakannya konseling kelompok, maka kalian bisa menguraikan pentingnya menjaga kesehatan ya. Yang kedua, setelah diadakannya konseling kelompok, kalian bisa membedakan dampak positif dari kebiasaan-kebiasaan buruk tentang kesehatan tadi ya. Dan yang ketiga, nah Ibu harapkan kalian bisa mencari solusi yang tepat untuk menjaga kesehatan ya. Nah, itu tujuannya dari pembelajaran kita hari ini, dan sedikit tentang apa itu kesehatan. Nah, kesehatan adalah kesehatan adalah keadaan sehat baik fisik maupun mental dan juga sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup lebih produktif ya. Kesehatan ini ya tidak fokus ke fisik aja, tetapi jiwa yang sehat, jiwa yang bugar itu juga salah satu bentuk dari kesehatan itu tersendiri ya. Nah, ini tentang kesehatan mental ya. Itu ada cara-cara menjaga kesehatan mental dengan istirahat yang cukup, dengan terbuka, curhat dengan teman atau orang lain, dan juga mungkin siapa yang dipercaya, orang tua juga bisa atau kakaknya ya. Nah, terus makan makanan yang seimbang, habis itu olahraga yang rajin dan selalu berpikir positif. Nah, itu cara menjaga kesehatan mental. Nah, ini tips atau cara untuk menjaga kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Yang pertama, diet. Diet itu bukan berarti kalian menurunkan berat badan ya, tetapi diet di sini atur pola makan yang seimbang. Seperti tadi Levina suka yang pedas-pedas, suka makan makanan siap saji, itu ya. Diet dengan makan makanan yang seimbang. Lalu yang kedua, selalu latihan fisik, berolahraga. Ini juga penting ya. Selain relaksasi fisik, juga kita dengan olahraga bisa ya pikiran juga lebih terbuka. Nah, yang ketiga adalah istirahat yang cukup ya, seperti yang dikatakan Dr. Jung tadi juga. Oke. Nah, itu tips atau cara menjaga kesehatan. Mudah-mudahan nanti kalian bisa menerapkan di kebiasaan kalian sehari-hari. Untuk selanjutnya, nah ini Ibu punya gambar kebiasaan baik dan kebiasaan buruk bagi kesehatan. Nah, di situ ada tampak yang baik, yang sebelah sini ya. Nah, olahraga, baca buku, ya, minum konsumsi air putih, mandi ya. Nah, ini kesehatan yang buruk juga. Kesehatan yang buruk ini jalan buntu, malas gerak, kurang tidur, atau terlalu serius. Jangan terlalu serius ya. Semua hal harus kita pikirkan, jangan terlalu berpikir harus ini harus gitu ya. Semua harus berpikir yang dinamis ya. Nah, itu salah satu kebiasaan baik dan kebiasaan buruk bagi kesehatan. Oke ya, itu aja untuk hari ini. Tentang materi PPT sudah, video juga. Dan tanggapan mengenai kebiasaan baik, kebiasaan buruk, dan juga gimana solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi oleh. Silakan. Baik, izin memberi tanggapan
Menurut tanggapan saya, video tersebut sangat mengedukasi. Saya serta teman-teman jadi mengetahui pentingnya kesehatan tubuh, baik itu fisik maupun mental, serta mengetahui tips and trik cara menjaga kesehatan yang baik yang ditayangkan. Ada 6 tips and trik yang ditayangkan pada video tersebut, yaitu yang pertama dengan bersyukur, menghirup udara yang bersih, terus olahraga, serta mengonsumsi air yang cukup, menjaga pola makan, serta istirahat yang cukup. Terima kasih Bunga sudah bisa memberikan tanggapan terhadap video yang sudah Ibu tayangkan. Nah, sekarang Ibu minta kalian ada yang memberikan solusi untuk Levina bagaimana kira-kira cara agar meningkatkan kesehatannya sehingga masalah yang Levina hadapi, masalah kesehatan bisa terentaskan ya. Silakan anak-anak, siapa yang bisa menyampaikan solusi? Saya Bu. Oke ya, silakan dari sini dulu ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekali ini saya akan memberikan solusi untuk masalah yang dialami oleh Levina. Bisa dengan cara yaitu menjaga pola makan, yaitu dengan cara memakan makanan yang sehat seperti makanan 4 sehat 5 sempurna, memperbanyak minum air putih, dan juga memperbanyak istirahat. Dan jika Levina memiliki masalah, bisa bercerita dengan orang tua atau sahabat agar tidak memendam masalah yang dialaminya sendiri. Oke, ya, terima kasih atas solusinya Nak. Mungkin yang lain ada lagi solusi? Saya Oke, ya, silakan Nak. ya, izin memberikan solusi. Mungkin sedikit solusi dari saya untuk Levina. Mungkin untuk Levina, agar kamu bisa sarapan lebih sebelum berangkat ke sekolah, kamu bisa bangun lebih awal agar bisa sarapan sebelum berangkat ke sekolah, agar makan kamu lebih teratur untuk kedepannya. Bisa diterima Levina? Oke, ada yang lain lagi yang ingin memberikan solusi? Sudah? Sudah semua berarti? Sudah. Sudah. Oke. Nah, bagaimana Levina tentang masalah yang dibahas serta solusi dari teman-teman? Apa yang bisa kamu rencanakan untuk meningkatkan kesehatan Levina? Ya, silakan. Mungkin untuk saya pribadi bisa untuk sekarang bisa diterapkan sarapan, jaga pola makan, lebih perbanyak istirahat yang cukup, mengonsumsi air mineral lebih banyak dari sebelumnya. Terus jika saya mempunyai masalah bisa sharing ke orang tua ataupun teman saya. Oke, baik. Terima kasih Levina sudah bisa merencanakan yang meningkatkan kesehatan. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih banyak pada kalian. Nah, di akhir nanti kita membuat satu kesimpulan, ya, kesimpulan tentang masalah yang kita bahas. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Bantu Ibu menyimpulkan. Saya Bu. Ya, oke, silakan Mas. Baik, jadi saya izin menyimpulkan dari kegiatan kita tadi dan dari yang terakhir dari Levina, yang dapat saya simpulkan adalah kesehatan ialah keadaan sehat secara fisik maupun mental, di mana apabila kesehatan kita itu terganggu, itu bisa terjadi karena tidak seimbangnya pola makan. Kemudian tadi ada beberapa tips yang diberikan untuk menjaga kesehatan kita, seperti menjaga pola makan yang seimbang dan bergizi, kemudian olahraga yang teratur, tidur yang cukup, bisa juga dengan rekreasi ke pegunungan untuk mendapatkan udara yang baik dan bersih. Dan jangan lupa yang utama adalah tetap bersyukur. Ya. Oke, terima kasih Nak atas kesimpulannya. Nah, sekarang Ibu ajak kalian untuk memberikan silakan kalian tulis di sini kira-kira solusi meningkatkan kesehatan untuk diri sendiri. Nah, bukan hanya untuk Levina. Kira-kira apa yang kalian lakukan atau kebiasaan baik yang kalian lakukan untuk menjaga kesehatan. Bisa dipahami Nak? Bisa. Silakan ditulis ya. Nah, silakan dibagikan. Nah, silakan ditulis. Kalau sudah selesai menulis, silakan kalian tempel di sini. Punya paku, tempel. Nah, nanti kalau kalian ke BK, silakan kalian lihat itu hasil saya kemarin. Wah, gimana?
bagaimana selama seminggu ini mengikuti pola hidup sehat, apa kira-kira makna yang terkandung di dalamnya ya. Silakan ditulis nak. Anak-anak, selain kalian menulis tips atau bagaimana cara meningkatkan kesehatan untuk diri sendiri selama bulan-bulan ke depan ini, Ibu juga ingin kalian menulis bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti konseling kelompok ini. Silakan kalian curahkan di kertas tersebut. Nah, bagaimana anak-anak, sudah selesai membuat kenyataannya? Sudah. Silakan kalian tempel di depan ya. Nanti sebagai kenang-kenangan kita untuk ke depan menjaga kesehatan ya. Ya, silakan ditempel nak. Di depan yuk. Ya, Bu. Baiklah anak-anak, karena sudah semua mengutarakan pendapatnya, tipsnya, bagaimana cara menjaga kesehatan dan juga perasaan kalian ketika mengikuti konseling kelompok ini. Nah, sekarang Ibu lanjut ke terakhir sudah ini masalah refleksi. Siapa yang bisa memberikan refleksi? Siapa? Ya, silakan Bunga. Baik, kegiatan konseling kelompok hari ini sangat menyenangkan dan pemilihan topik yang sangat tepat. Kita semua dapat menjaga kebiasaan hidup sehat dalam keberhasilan dalam belajar. Ya, untuk mendukung keberhasilan dalam belajar. Ya, terima kasih untuk refleksinya Bunga. Nah, sekarang kita sudah masuk tahap akhir sekali, namun sebelumnya kita memberikan penguatan yang positif dengan melakukan yel-yel hidup sehat. Ya, silakan perhatikan di depan caranya. Kita nyanyi lagu satu-satu, ayo hidup sehat. Ya, silakan. 2, 2, makan yang seimbang. 3, 3, rajin olahraga. 1, 2, 3, sehat menyenangkan. Sekali lagi. 1, seimbang. 3, 3, rajin olahraga. 1, 2, 3, sehat menyenangkan. Ya, baiklah anak-anak, terima kasih banyak atas waktunya. Dan Revina, bagaimana perasaannya Revina setelah mengikuti konseling kelompok sekarang nak? Lega. Ya, rasa lebih lega. Ya, untuk yang lainnya gimana perasaannya? Menyenangkan? Ya, senang bisa membantu orang ya. Ya, untuk berikutnya nanti kita akan atur kembali waktu untuk memecahkan masalah yang lain. Ya, nah karena sudah selesai semuanya, tadi dibuka dengan doa. Sekarang kita tutup acara ini, konseling ini dengan doa. Ya, Revina ditutup kembali. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya pimpin, berdoa dipersilakan. Doa dan mati aja. Terima kasih Revina, terima kasih semuanya. Ya, kita kembali. Tetap harus pegang komitmennya ya, sesuai dengan apa yang kalian tulis di depan. Kalian bisa meningkatkan kesehatan dengan ya beberapa tips yang sudah kalian tulis di depan. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan anak-anak? Ya. Karena sudah selesai, silakan kalian kembali ke kelas masing-masing. Semoga semua sekarang merasa lebih plong ya. Ya, terima kasih anak-anak, silakan kembali.